Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 Dasar Sistem Informasi. Pada kali ini, kami akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai data burst di perusahaan e-commerce dan menyelesaikan konflik antara keamanan, privasi, dan etika. Baik Pak dan teman-teman sekalian, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Margaret Bunga Sitompul dengan NIM 12S24006. Kemudian rekan Saya Ruspika Sarya Yusini Siregar dengan NIM 12S24008. Saya Ingrid Jesi Humbing dengan NIM 12S24022. Dan saya Aditya Belucana Putra Salapan dengan NIM 12S24029. Baik, kami akan menjelaskan langsung mengenai pembahasan diskusi kami. Pendahuluan, perkembangan e-commerce yang pesat membawa banyak manfaat seperti kemudahan transaksi dan akses yang luas. Namun hal ini juga menimbulkan tantangan besar, terutama terkait keamanan data. Privasi pengguna dan etika bisnis, kebocoran data sering terjadi, mengancam informasi pribadi konsumen dan reputasi perusahaan. Artikel ini bagaimana perusahaan e-commerce dapat mengatasi konflik antara melindungi data, menghormati privasi, dan menjalankan bisnis secara etis. Dengan melihat kasus nyata dan solusi terbaik, artikel ini bertujuan untuk memberikan panduan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih baik, aman, dan terpercaya. Analisis adalah faktor-faktor pendahuluan yang pada terjadinya kontribusi data. Yang pertama yaitu kelemahan sistem keamanan. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap data burst di perusahaan e-commerce dapat mencakup beberapa aspek-aspek penting sebagai berikut. Adalah beberapa elemen utama. Yang pertama, keamanan data yang rentan. Teknologi yang usang ataupun rentan, yaitu sistem keamanan yang tidak diperbarui dapat menjadi target sasaran cyber. Banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem keamanan yang usang atau yang tidak memadai, sehingga inilah yang memancing sebuah cyber untuk menjadikan sistem keamanannya menjadi sebuah target serangan cyber. Yang kedua yaitu pengolahan data yang buruk, yaitu menyimpan data yang tidak terorganisir dan tidak terenskripsi dapat memudahkan akses tidak sah. Yaitu di mana serangan berbasis manusia Google ataupun manusia social engineering sering memanfaatkan kelengahan karyawan seperti phishing ataupun penggunaan kredensial coba. Dan ketiga yaitu ketidakpatuhan terhadap regulasi. Beberapa perusahaan mungkin tidak mematuhi regulasi perlindungan data seperti GDPR ataupun CCP. Di mana yaitu privasi pengguna ini terancam, di mana pengumpulan data yang berlebihan ini banyak perusahaan yang data yang berlebihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan risiko data burst. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi seperti regulasi yang kita bahas tadi GDPR dan CCPA mengharuskan perusahaan untuk menjaga privasi data. Namun implementasinya seringkali kurang optimal, di mana perusahaan malah menjual privasi tersebut ataupun profil tersebut untuk alasan komersial. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tekanan dalam lingkungan bisnis. Jadi kompetisi pasar itu berbagai jenis, yaitu yang pertama persaingan yang ketat dalam perusahaan tersebut sehingga perusahaan menjadi lebih fokus pada inovasi daripada keamanan. Yang kedua yaitu teknologi yang terus berkembang. Sedangkan cyber yang semakin canggih itu, namun banyak perusahaan yang belum mampu mengimbangi dengan sistem keamanan yang mutakhir. Dan yang terakhir yaitu faktor-faktor internal perusahaan, yaitu kurangnya pendidikan keamanan. Contohnya karyawan yang kurang memahami tentang keamanan dan risiko cyber yang menjadi titik lemah perusahaan tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu keterbatasan anggaran untuk keamanan. Itu banyak perusahaan, terutama startup, mengalokasikan dana yang minim untuk sistem keamanan. Jadi begitulah faktor yang dapat terjadi pada kontribusi data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yaitu mengenai evaluasi respon manajemen ShopSecure pada tahap awal. Di mana pada tahap awal insiden kebocoran data, manajemen ShopSecure seharusnya melakukan beberapa evaluasi sebagai berikut. Yaitu evaluasi yang pertama, segera mengidentifikasi dan menangani kebocoran. Manajemen harus segera melakukan audit menyeluruh untuk mengidentifikasi sumber kebocoran yang nantinya akan melibatkan analisis sistem keamanan. Penilaian risiko juga perlu dilakukan untuk menentukan potensi dampak dari kebocoran tersebut terhadap data pelanggan dan reputasi perusahaan. Setelah sumber kebocoran diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menghentikan akses yang tidak sah. Ini bisa melibatkan pemutusan koneksi sistem yang terlibat, memperbarui kata sandi, dan menerapkan langkah-langkah keamanan tambahan untuk mencegah kebocoran lebih lanjut. Kemudian evaluasi yang kedua yaitu memberitahu pelanggan. Di mana salah satu aspek yang paling krusial dalam manajemen krisis adalah komunikasi yang jelas dan transparan kepada pelanggan. Manajemen ShopSecure harus segera menginformasikan pelanggan tentang insiden kebocoran data, memberikan detail tentang jenis data yang terlibat, serta potensi risiko yang mungkin mereka hadapi seperti pencurian identitas atau penipuan. Selain itu, manajemen ShopSecure juga harus menyediakan panduan bagi pelanggan tentang langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk melindungi diri mereka, seperti mengganti kata sandi, memantau laporan kredit,
dan mengaktifkan notifikasi untuk aktivitas yang mencurigakan. Kemudian, yang selanjutnya adalah berkolaborasi dengan otoritas. SoftSecure harus melaporkan insiden kebocoran data kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Keterlibatan otoritas tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk menjaga reputasi perusahaan di mata publik. Dengan melaporkan insiden secara proaktif, SoftSecure menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan tanggung jawab sosial. Ini dapat membantu membangun kembali kepercayaan pelanggan yang mungkin terguncang akibat kebocoran data. Kemudian, yang selanjutnya adalah evaluasi yang keempat, yaitu membentuk tim respon insiden, di mana manajemen perlu membentuk tim respon insiden yang terdiri dari profesional keamanan cyber, komunikasi, dan hukum. Tim ini bertanggung jawab untuk menangani insiden secara efektif dan mengembangkan rencana pemulihan yang komprehensif. Setelah insiden ditangani, tim harus melakukan analisis menyeluruh untuk memahami apa yang salah dan bagaimana mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang solusinya, yaitu rencana aksi untuk mengatasi dampak kebocoran data. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, penilaian dampak, yaitu melakukan analisis mendalam untuk memahami data apa yang telah bocor dan bagaimana dampaknya terhadap pelanggan. Langkah pertama setelah kebocoran data adalah memahami sejauh mana insiden tersebut terjadi. Hal ini mencakup analisis mendalam untuk mengidentifikasi jenis data yang bocor, pihak yang terdampak, dan potensi risiko yang mungkin muncul. Langkah-langkah yang dapat diambil yang pertama, mengidentifikasi data yang terlibat seperti informasi pribadi, yaitu nama, alamat, atau nomor identitas. Kemudian data finansial, yaitu bisa dari nomor rekening atau kredit card, atau data sensitif lainnya. Yang kedua, menganalisis potensi dampak, misalnya pencurian identitas, penipuan, atau kerugian finansial bagi pelanggan. Ketiga, menilai seberapa luas dampaknya baik terhadap pelanggan, mitra bisnis, maupun reputasi perusahaan. Yang dimana tujuannya untuk memastikan perusahaan memiliki gambaran lengkap tentang insiden untuk merancang respon yang tepat. Yang kedua, pemberitahuan dan dukungan pelanggan, yaitu menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi pelanggan untuk melaporkan masalah dan mendapat dukungan. Transparansi adalah kunci setelah kebocoran data. Pelanggan yang terdampak harus segera diberitahu dan diberikan bantuan untuk memitigasi risiko yang mereka hadapi. Langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama, bisa mengirimkan pemberitahuan langsung kepada pelanggan melalui email, pesan singkat, atau platform lainnya, menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang terdampak. Yang kedua, menyediakan saluran komunikasi seperti pusat panggilan, email khusus, atau chatbot, agar pelanggan dapat melaporkan masalah mereka. Yang ketiga, memberikan dukungan, misalnya layanan pemantauan kredit gratis, atau panduan perlindungan identitas, terutama jika data finansial ikut bocor. Yang dimana tujuannya untuk meminimalkan kerugian pelanggan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga, peningkatan keamanan, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Setelah insiden terjadi, penting untuk segera memperbaiki sistem keamanan untuk mencegah kebocoran serupa di masa depan. Langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, ada enkripsi data, dengan mengamankan data sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengaksesnya. Kemudian, autentikasi 2 faktor atau 2FA, yaitu menambahkan lapisan keamanan untuk mengakses sistem dengan kode tambahan selain kata sandi. Yang ketiga, pemantauan aktivitas mencurigakan, di mana menggunakan perangkat lunak untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real-time. Pembaruan sistem, yaitu memastikan semua perangkat lunak dan sistem menggunakan versi terbaru dengan perlindungan yang diperbarui. Tujuannya mengurangi risiko serangan di masa mendatang dan memperkuat perlindungan data. Yang keempat, pelatihan karyawan. Mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang praktik keamanan cyber dan kesadaran privasi. Manusia sering menjadi titik lemah dalam keamanan cyber. Melalui pelatihan, karyawan dapat lebih sadar terhadap ancaman cyber dan memahami praktik terbaik untuk melindungi data. Langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan tentang cara mengenali ancaman seperti phishing, malware, atau rekayasa sosial. Kemudian yang kedua, memberikan panduan untuk menjaga privasi data pelanggan dan keamanan sistem. Yang ketiga, melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kesiapan karyawan. Yang dimana tujuannya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh karyawan dalam menjaga keamanan data. Yang kelima, audit dan penilaian berkala. Yang dimana melakukan audit keamanan secara berkala untuk menilai dan memperbaiki sistem yang ada. Keamanan bukan hanya tentang memperbaiki sistem sekali saja. Audit dan penilaian berkala sangat penting untuk memastikan langkah-langkah yang diambil agar tetap efektif. Langkah-langkah yang diambil yaitu melakukan audit keamanan secara berkala, baik oleh tim internal maupun pihak ketiga independen. Kemudian kita dapat menilai celah keamanan dan segera melakukan perbaikan kepada sistem.
Kemudian mengkaji ulang kebijakan keamanan data secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru. Tujuannya yaitu menjaga sistem keamanan tetap relevan dan dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru. Setiap langkah di atas dirancang untuk menangani kebocoran data secara holistik, dari penanganan langsung hingga pencegahan insiden di masa depan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang solusinya, yaitu rencana aksi untuk mengatasi dampak kebocoran data. Di sini ada 5 poin. Yang pertama, penilaian dampak, yaitu melakukan analisis mendalam untuk memahami data apa yang telah bocor dan bagaimana dampaknya terhadap pelanggan. Langkah pertama setelah kebocoran data adalah memahami sejauh mana insiden tersebut terjadi. Hal ini mencakup analisis mendalam untuk mengidentifikasi jenis data yang bocor, pihak yang terdampak, dan potensi risiko yang mungkin muncul. Langkah-langkah yang dapat diambil yang pertama, mengidentifikasi data yang terlibat, seperti informasi pribadi, yaitu nama, alamat, atau nomor identitas. Kemudian data finansial, yaitu bisa dari nomor rekening atau kredit card, atau data sensitif lainnya. Yang kedua, menganalisis potensi dampak, misalnya pencurian identitas, penipuan, atau kerugian finansial bagi pelanggan. Ketiga, menilai seberapa luas dampaknya baik terhadap pelanggan, mitra bisnis, maupun reputasi perusahaan. Yang dimana tujuannya untuk memastikan perusahaan memiliki gambaran lengkap tentang insiden untuk merancang respon yang tepat. Yang kedua, pemberitahuan dan dukungan pelanggan, yaitu menyediakan saluran komunikasi yang jelas bagi pelanggan untuk melaporkan masalah dan mendapat dukungan. Transparansi adalah kunci setelah kebocoran data. Pelanggan yang terdampak harus segera diberitahu dan diberikan bantuan untuk memitigasi risiko yang mereka hadapi. Langkah-langkah yang dapat diambil, yang pertama, bisa mengirimkan pemberitahuan langsung kepada pelanggan melalui email, pesan singkat, atau platform lainnya, menjelaskan apa yang terjadi dan apa yang terdampak. Yang kedua, menyediakan saluran komunikasi seperti pusat panggilan, email khusus, atau chatbot, agar pelanggan dapat melaporkan masalah mereka. Yang ketiga, memberikan dukungan, misalnya layanan pemantauan kredit gratis atau panduan perlindungan identitas, terutama jika data finansial ikut bocor. Yang dimana tujuannya untuk meminimalkan kerugian pelanggan dan memperkuat kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Yang ketiga, peningkatan keamanan, yaitu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi data, autentikasi 2 faktor, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Setelah insiden terjadi, penting untuk segera memperbaiki sistem keamanan untuk mencegah kebocoran serupa di masa depan. Langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, ada enkripsi data, dengan mengamankan data sehingga hanya pihak yang berwenang dapat mengaksesnya. Kemudian, autentikasi 2 faktor atau 2FA, yaitu menambahkan lapisan keamanan untuk mengakses sistem dengan kode tambahan selain kata sandi. Yang ketiga, pemantauan aktivitas mencurigakan, di mana menggunakan perangkat lunak untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real-time. Pembaruan sistem, yaitu memastikan semua perangkat lunak dan sistem menggunakan versi terbaru dengan perlindungan yang diperbarui. Tujuannya mengurangi risiko serangan di masa mendatang dan memperkuat perlindungan data. Yang keempat, pelatihan karyawan. Mengadakan pelatihan rutin bagi karyawan tentang praktik keamanan cyber dan kesadaran privasi. Manusia sering menjadi titik lemah dalam keamanan cyber. Melalui pelatihan, karyawan dapat lebih sadar terhadap ancaman cyber dan memahami praktik terbaik untuk melindungi data. Langkah-langkah yang dapat diambil, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan tentang cara mengenali ancaman seperti phishing, malware, atau rekayasa sosial. Kemudian yang kedua, memberikan panduan untuk menjaga privasi data pelanggan dan keamanan sistem. Yang ketiga, melakukan simulasi serangan cyber untuk menguji kesiapan karyawan. Yang dimana tujuannya meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab seluruh karyawan dalam menjaga keamanan data. Yang kelima, audit dan penilaian berkala, yang dimana melakukan audit keamanan secara berkala untuk menilai dan memperbaiki sistem yang ada. Keamanan bukan hanya tentang memperbaiki sistem sekali saja. Audit dan penilaian berkala sangat penting untuk memastikan langkah-langkah yang diambil agar tetap efektif. Langkah-langkah yang diambil yaitu melakukan audit keamanan secara berkala, baik oleh tim internal maupun pihak ketiga independen. Kemudian kita dapat menilai celah keamanan dan segera melakukan perbaikan kepada sistem. Kemudian mengkaji ulang kebijakan keamanan data secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi baru. Tujuannya yaitu menjaga sistem keamanan tetap relevan dan dengan perkembangan teknologi dan ancaman baru. Setiap langkah di atas dirancang untuk menangani kebocoran data secara holistik, dari penanganan langsung hingga pencegahan insiden di masa depan. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih etika dalam kepentingan bisnis itu. Nah, etika dalam menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan hak privasi pelanggan perusahaan harus menyadari bahwa hak privasi pelanggan adalah hal yang sangat penting untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan privasi. Nah, jadi yang pertama itu adanya transparansi, yang dimana transparansi ini merupakan yang dimana perusahaan harus transparan mengenai bagaimana data pelanggan ini dikumpulkan dan digunakan dan juga dilindungi.
Maksudnya, dalam bisnis mencakup pengungkapan informasi yang jujur dan terbuka mengenai praktik dan kebijakan perusahaan. Nah, ini sangat membantu untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan, termasuk, ke dalamnya itu adalah pelanggan, atau karyawan ataupun, masyarakat umum. Nah, dengan transparansi ini, perusahaan dapat menunjukkan, komitmen terhadap etika, meningkatkan reputasi, dan mendorong keputusan yang lebih baik daripada konsumen. Nah, yang kedua, adanya persetujuan yang jelas. Yang dimana persetujuan yang jelas ini memastikan bahwa pelanggan memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka digunakan untuk tujuan tertentu. Maksudnya adalah persetujuan jelas ini mengacu pada kebutuhan untuk mendapatkan izin eksplisit dari individu sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi yang mereka gunakan. Nah, hal ini sangat penting untuk melindungi privasi konsumen dan memastikan bahwa mereka memahami bagaimana mereka menggunakan informasi yang mereka gunakan. Nah, praktik ini tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih baik antara perusahaan dan juga antara pelanggan. Yang ketiga, adanya kita harus meminimalkan pengumpulan data. Yang dimana pengumpulan data ini yang dikumpulkan hanya data yang diperlukan untuk operasi bisnis dan menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Maksudnya berarti kita hanya mengumpulkan informasi yang benar-benar diperlukan untuk tujuan bisnis. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi risiko pelanggaran privasi, tetapi juga menunjukkan bahwa perusahaan menghargai hak individu dengan fokus pada pengumpulan data yang relevan. Perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap konsumen dan memperkuat kepercayaan publik. Nah, jadi yang dari dapat kita lihat bahwa kesimpulan dari bagian-bagian dari etika ini, kita menerapkan prinsip-prinsip ini bisa membantu bisnis menciptakan lingkungan yang etis dan bertanggung jawab, dan serta mendukung keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Di sini beberapa rekomendasinya, yaitu yang pertama, investasi dalam teknologi keamanan, di mana keamanan data tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari teknologi. Jadi perusahaan perlu mengalokasikan anggaran untuk mengadopsi teknologi keamanan mutakhir seperti enkripsi data end-to-end, firewall tingkat lanjut, dan sistem deteksi ancaman berbasis AI. Teknologi seperti multi-factor authentication atau MFA juga dapat diterapkan untuk memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses ke sistem. Langkah ini memungkinkan perusahaan untuk menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks secara proaktif. Yang selanjutnya yaitu kebijakan keamanan yang ketat. Perusahaan e-commerce harus mengembangkan kebijakan keamanan internal yang mencakup prosedur ketat dalam pengelolaan dan perlindungan data. Contohnya, membatasi akses data sensitif hanya kepada karyawan yang membutuhkan dan mewajibkan pembaruan kata sandi secara berkala. Kebijakan ini juga harus diikuti oleh pelatihan dan penegakan disiplin. Memastikan bahwa seluruh organisasi dari staff hingga manajemen memahami dan mematuhi standar keamanan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu audit keamanan berkala, di mana audit keamanan berkala ini berfungsi untuk mengidentifikasi kerentanan yang mungkin terlewat. Perusahaan sebaiknya menjadwalkan penilaian risiko berkala, baik internal maupun eksternal. Menggunakan jasa ethical hackers untuk menguji kekuatan sistem mereka terhadap serangan dunia nyata. Audit ini tidak hanya mengevaluasi infrastruktur teknologi, tetapi juga memeriksa bagian kebijakan keamanan yang diterapkan di tingkat operasional. Kemudian yang selanjutnya adalah kampanye keamanan, di mana sebagian besar insiden data breach terjadi karena faktor manusia, seperti kelalaian karyawan atau serangan phishing. Jadi untuk itu, meluncurkan kampanye kesadaran keamanan sangatlah penting. Kampanye ini dapat berupa pelatihan rutin, seperti simulasi serangan cyber, atau distribusi materi edukasi tentang bagaimana mengenali ancaman, seperti email phishing atau link berbahaya. Dengan meningkatkan literasi keamanan, baik di kalangan karyawan maupun pelanggan, risiko serangan berbasis rekayasa sosial dapat diminimalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaborasi dari pihak ketiga, di mana perusahaan tidak akan dapat menghadapi ancaman cyber sendirian. Jadi diharapkan perusahaan harus bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan cyber, seperti perusahaan yang menyediakan Security Information and Event Management atau SIEM, atau Manage Detection and Response atau MDR, dapat memberikan perlindungan tambahan. Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti forum-forum keamanan cyber untuk berbagi informasi mengenai ancaman terbaru dan praktik terbaik dalam menangani insiden keamanan. Jadi, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari sini bahwa kebocoran data dalam sektor e-commerce itu tantangan yang serius yang menuntut perhatian khusus dari berbagai pihak.
Nah, dengan menerapkan teknologi keamanan mutakhir, mematuhi regulasi privasi, serta membangun budaya transparansi dan tanggung jawab, perusahaan dapat meminimalkan risiko dan memperkuat kepercayaan konsumen. Nah, yang selanjutnya, em, kesimpulan dari analisis kasus kebocoran data e-commerce, yang pertama ada faktor utamanya, yang dimana kelemahan sistem elektronik, kelalaian dalam perlindungan data, dan yang ketiga, dan adanya bahaya bagi konsumennya yang dimana dapat merusak reputasi perusahaan, implikasi hukum. Nah, jadi langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu langkah preventif, yang dimana akan meningkatkan sistem keamanan, komunikasi transparansi, dan juga secara keseluruhan, kasus kebocoran data e-commerce ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi, konsumen, dan tanggung jawab etika perusahaan dalam menjaga privasi penggunanya. Implementasi regulasi yang ketat dan praktik bisnis yang transparan sangat dibutuhkan untuk menghindari dampak negatif dari kejahatan cyber. Nah, langkah-langkah strategis ini tidak hanya membantu perusahaan mengatasi ancaman keamanan, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang berkelanjutan dan terpercaya. Di masa depan, komitmen pada keamanan dan etika akan menjadi fondasi penting untuk kesuksesan dan dalam dunia e-commerce. Terima kasih.